Jadi campurannya minyaknya juga mungkin sama, dan paling nanti yang membedakan adalah atau bahasanya ya. Ya kalau Anda sudah pernah belajar terkait dengan kimia analisis atau kimia farmasi, yaitu ada terbentuknya reaksi penyabunan ya. Reaksi penyabunan itu antara minyak atau lemak kemudian dicampur dengan alkali ya, basa, bisa NaOH, bisa KOH, bisa yang lain apa kira-kira, trietanol amin itu juga bisa dibuat sebagai reaksi penyabunan, tapi nggak tahu nanti jadinya sabunnya kayak apa. Ini kan campuran antara lemak atau minyak dengan alkali itu nanti terbentuk reaksi yang kita sebut reaksi penyabunan. Yang paling sering dipakai oleh industri untuk pembuatan sabun itu adalah NaOH dan KOH. Kalau sabunnya pengennya keras ya atau padat itu pakai NaOH. Kalau lebih lunak ya untuk sabun cair, pakainya KOH. Ya walaupun ada juga yang buat sabun semi padat ya, sabun cair itu pakai KOH, jadi nanti diencerkan juga, teman mungkin lebih ini ya, pembuatannya lebih perlu besar atau mungkin cara mencampurnya lebih susah ya dibandingkan dengan yang sabun yang terbentuk dengan KOH. Nah, ini adalah reaksi antara trigliserid, lemak atau minyak dengan basa membentuk gliserol dan sabun. Kalau Anda sering dengar gliserin, nah itu ininya adalah kandungannya adalah gliserol itu ya. Juga bisa sebagai pelembutnya ya, moisturizer juga bisa, dan juga terbentuk sabun. Kalau lemak sama minyak tahu bedanya, Dek? Lemak sama minyak tahu bedanya? Dapat pelajaran apa? Biokimia nggak? Lemak sama minyak bedanya apa? Ya kebanyakan kalau dari ini definisi ya, lemak itu lebih bentuknya lebih ke arah padat padat ya, lebih padat. Kalau minyak kebanyakan adalah nanti bentuknya cair. Ya walaupun nanti kandungannya juga beda. Kalau Anda perhatikan, kalau lemak yang ada di tubuh Anda ya, lemak itu kan saja bukan hanya minyak saja yang terkandung di situ ya, dan juga banyak kandungan yang lain, termasuk tadi trigliserida itu juga terkandung di dalam lemak. Jadi memang bentuknya lebih arah ke padatan. Ada lemak hewani juga lemak lemak nabati. Kalau minyak kan terbentuk juga sebagian besar dari asam lemak, namun bentuknya sebagian besar dalam kondisi suhu yang normal, itu suhu kamar itu cair. Oke, ya ini reaksi sampingnya ya. Dalam industri yang besar itu kadang ini, dalam reaksi penyabunan itu kan terbentuk gliserin. Nah, gliserinnya itu dipisahkan dengan sabunnya tadi. Nah, itu dijual sendiri. Kalau kita buat sabun kan homemade-nya, sabun yang homemade itu terbentuk sabun dan juga gliserin. Berarti di dalam sabun kita sudah terkandung gliserin. Nah, tapi kalau industri besar itu kadang dia memisahkan, gliserinnya itu dipisahkan. Makanya sabun-sabun yang mungkin buatan industri yang besar bisa jadi
gliserinnya udah di, dipisahkan. Ya, jadi kalau gliserin kan ada ya manfaatnya ya ke tubuh kita ya. Kalau di kulit itu kan lebih bisa melembabkan. Ya, namun kalau sudah diambil ya berarti kan efeknya sabunnya itu lebih banyak ke membersihkannya, bukan untuk sekaligus melembabkan. Ya, ini contoh ini ya apa cara kita membuat sabun dari rumus ini. Mungkin ada yang bawa pegang laptop ya, Dek ya. Silakan bisa search di Google ya, shop kalkulator ya. Ini mungkin saya coba juga ya. Ya, ini saya buka di Google ya, shop kalkulator. Itu kita nanti akan melihat berbagai macam campuran antara basa dan berbagai macam minyak akan menghasilkan sabun yang karakternya seperti apa. Jadi Anda tinggal buka ini aja, situs ini, nanti saya mau buat sabun. Minyak saya dari apa aja, misalnya minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa, atau minyak yang lain. Jumlahnya berapa persen masing-masing, dan saya campur dengan apa untuk bahasanya KUH atau NaOH. Nanti jadinya sabun saya seperti apa karakteristiknya. Nah, oke, kita contoh buat sabun padat ya, sabun padat dengan NaOH. Kemudian ini ya, total bahannya kita tulis saja 1000 ya, 1000 gram. Kemudian ini nggak usah diganti. Ya. Nah, ini adalah minyak fat and oil-nya. Nah, dalam pembuatan sabun yang paling banyak, yang gampang, yang murah itu minyak minyak apa kira-kira? Yang paling banyak digunakan untuk sabun, bahan sabun? Nggak pernah baca ya komposisi. Yaitu ada minyak, kadang minyak sawit ya, minyak sawit, dan kadang ada castor oil ya, minyak minyak jarak. Nah, kita pakai minyak sawit ya, walaupun sekarang mahal, tapi tetap ini jadi minyak yang eh, utama ya untuk sebagai bahan pembuatan sabun mandi. Selain tadi ada minyak jarak, minyak minyak kelapa ya, coconut oil. Oke, kita coba lihat ini palm oil ya, palm oil. Kemudian ada apa? Coconut ya, coba coconut oil. Dan coba kita eh, pakai zaitun ya. Zaitun bahasa Inggrisnya olive ya, olive oil. Nah, ada tiga ya, ada tiga minyak yang akan kita pakai. Coba kita eh, kira-kira ya mau berapa persen ya untuk masing-masing. Misalnya palmnya 50 ya, 50, coconutnya 25, olive-nya 25. Kan 100% ya total. Kita lihat ke hasilnya ya, kalkulit. Ya, hijau semuanya. Berarti sudah memenuhi paling tidak standarnya. Standarnya. Kalau masih ada yang kuning atau yang misalnya ada yang kuning, itu berarti masih di luar standar sabun. Ini ada karakteristik yang dinilai dari rumus tadi, itu adalah kekerasan sabunnya, kemudian daya bersihnya, kemudian conditioning ya daya melembabkannya,
kemudian busanya, dan ini ada krimnya, creamy. Saya ada busa yang bentuknya agak creamy. Kemudian nilai iodinnya, bilangan iodin, dan INS. INS itu iodine number saponification, itu bilangan penyabunan dikurangi bilangan iodin. Ya, itu ya untuk campuran ini. Coba back lagi ya, saya coba back lagi ya. Kalau saya pengen mix ya, misalnya olive oil ini mahal, mungkin saya kurangi, misalnya jadi 5% ya. Ya, coconutnya saya tambahkan. Pengen busanya lebih banyak mungkin ya, kalau coconut itu lauric acid-nya banyak, sehingga kekerasannya meningkat, busanya juga meningkat. Saya kasih 35. Palm oil-nya juga saya tambahkan dikit. Kita coba lihat di hasil. Ya, ternyata kuning-kuning ya, itu warna oranye ya. Berarti artinya di luar range dari standarnya sabun. Apakah ini nggak boleh? Ya boleh aja. Anda mau pakai sabun yang seperti ini juga nggak masalah. Cuman standarnya kan tadi standar yang ditetapkan oleh banyak untuk ini sabunnya, oleh pembuat sabun ya, yang sudah sering melakukan ini sekian, hardness-nya sekian, cleansing-nya sekian sampai sekian, conditioning-nya sekian. Kalau nilai ini memang tidak ada satuannya ya, ini hanya angka aja yang bisa kemudian dijelaskan sebagai rentang. Berarti ini kekerasannya melebihi ya, melebihi dari range, kemudian cleansing-nya melebihi, sebenarnya sih nggak masalah, pengen sabun yang bersih ya. Kemudian conditioning-nya juga kurang, berarti kurang melembabkan. Nah ini karena mungkin terlalu keras dan cleansing-nya banyak. Kemudian busanya juga masuk ya, masuk, creamy-nya masuk, bilangan iodinnya nggak kurang, INS-nya juga kurang. Kalau bilangan iodin biasanya tidak begitu ini ya di sabun, karena masih ingat ya bilangan iodin itu apa? Masih ingat? Ya, ini berapa banyak iodin yang terserap ya dalam eh, asam atau lemak, atau asam lemak atau minyaknya. Jadi ini menunjukkan apa ya, stabilitas minyaknya sebenarnya. Kalau di sabun memang nggak begitu ini kan diperhatikan. Biasanya kalau sabun kan kita hanya banyak melihat kekerasan sabunnya, busanya, daya bersihnya, ya. Dan conditioningnya itu ya itu juga kadang tidak bisa diamati. Yang paling kelihatan diamati kan busa sama kekerasan sabun. Oke, berarti saya balik lagi ke belakang. Saya coba pakai yang tadi ya, kandungan yang standar tadi ya. Ini standar sekali, saya sudah sering pakai ya ini untuk pembuatan sabun. Palm oil, coconut, dan olive oil 50, 25, 25. Nah, ini untuk formulasinya kita timbang ya, 500 gram palm oil, 250 gram coconut oil, 250 gram olive oil. Nah, NaOH dan air ini sudah otomatis dihitung sama ini ya, subkalkulatornya. Jumlahnya sekian, 143 dan 380. Ini boleh nggak ini saya kurangi atau saya tambahkan? Ya, kita lihat dulu, harusnya Anda harus tahu berapa bilangan penyabunan dari masing-masing minyak ini. Biasanya untuk lye atau NaOH yang ditambahkan itu di bawahnya
nilai bilangan penyabunan. Masih ingat bilangan penyabunan? Masih ingat nggak? Apa ada yang tahu bilangan penyabunan? Ini yang ikut kuliah suruh. Amalia, Ana, Eka, apa? Ada yang lain? Praisti, Opira. Ada yang tahu masih ingat bilangan penyabunan? Ini Pak, jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Ya, jumlah benar ya. Praisti ya. Jadi jumlah miligram NaKOH yang digunakan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Kalau bilangan penyabunannya 200, rata-rata minyak ini 200 ke atas ya. Bilangan penyabunannya. Nah, itu berarti dia butuh NaKOH sekitar 200 miligram ya untuk disabunkan minyak tersebut. Nah, dalam formulasi biasanya kita nggak akan pas ya, nggak akan dipaskan. Misalnya itu bilangan penyabunannya 200, berarti artinya butuh 200 miligram per 1 gram, artinya 1:5. 200 banding 1000 ya, 1:5, berarti 1 gram apa 200 miligram ya, kalau kita konversi jadi gram ya, 200 gram KOH itu bisa menyabunkan 1000 gram minyak. Kalau bilangan penyabunannya 200, kalau bilangan penyabunannya lebih ya Anda hitung sendiri juga. Nah, berarti 1:5. Nah, dalam formulasi biasanya kita nggak akan pakai 1:5. Mepet sekali ya, karena apa? Ya, kita menghindari banyak nanti NaOH atau KOH-nya yang tidak bereaksi. Ya, nanti kan jadi basa alkali bebas ya. Ini kalau alkali bebas di efek di kulitnya jauh lebih berbahaya ya daripada asam lemak bebasnya. Jadi kalau Anda ketetesan KOH atau NaOH pernah di lab, rasanya kayak apa? Rasanya kan perih ya. Lebih baik Anda lebihkan sedikit minyaknya. Ya, harapannya semua basa itu akan habis bereaksi. Kalau kelebihan asam lemak, kelebihan minyaknya itu nggak masalah di sabun ya. Misalnya Anda buat sabun 1:6 tadi ya, perbandingannya 1:7 kadang ada. Itu masih ada kelebihan sabun berarti ya. Kelebihan minyak. Nah, kalau minyak kena di kulit kan nggak masalah. Anda juga biasa kena minyak. Tidak begitu jadi soal. Tapi kalau kelebihan basanya ya, ada alkali bebasnya yang tidak bereaksi lah ini jadi soal. Maka dari itu misalnya kita membuat formulasi dengan eh, memperhatikan nilai bilangan penyabunan, yaitu Anda sebaiknya lebihkanlah minyaknya ya dibandingkan basanya. Ya jangan terlalu banyak, misalnya 1:5 tadi atau 1:4 untuk bilangan penyabunannya. Untuk pas bereaksi Anda kasih 1:8 ya, 2 kalinya ya. Ya nanti terlalu banyak asam lemak yang ininya itu sabunnya nanti gampang tengik, membuat sabun malah tengik.
Oke, ini formula yang standar ya. Standar silakan nanti boleh juga untuk merancang sendiri juga tanpa sama, tidak harus sama minyaknya dengan yang saya kasih contoh ini. Mungkin Anda punya minyak yang lain. Saya pernah penelitian pakai minyak jarak Pak, atau yang kemarin ada yang Tamanu oil. Saya coba pakai Tamanu oil. Kira-kira dengan komposisi sekian memenuhi syarat nggak di range semua ininya karakteristiknya. Ya, ini nanti bisa kita coba ya minggu depan ya untuk percobaan pembuatan sabun padat dengan bahan yang ada ini. Kalau ini saya kira masih ada yang kurang sebenarnya kalau buat sabun yang enak dipakai ya, belum ada pewarnanya, belum ada pewanginya ya. Biasanya kita akan tambah pewarna juga pewangi ya supaya lebih enak lah dipakai. Masuk sabun cuman busa doang nggak ada wangi-wanginya ya. Oke, saya kembali ke slide ya. Nah, ini berbagai macam jenis asam lemak ya, yang mungkin Anda ada yang ini buat sabunnya nggak pakai minyak, yang nabati, mungkin langsung pakai sintetisnya asam lauric acid, myristic acid, palmitic, stearic acid, oleic acid yang sering pakai. Nah, ini bisa juga langsung digunakan untuk pembuatan sabun. Namun memang optimasinya berbeda ya. Yang paling gampang dibuat kan pakai ini minyak. Kalau lauric, myristic atau stearic acid ini nanti kebanyakan pembuatan untuk sabun cair, bahan utamanya itu. Nah, ini kita lihat juga karakteristiknya ya, lauric acid ya. Lauric acid itu lebih keras, cleansing, dan letternya bubble letter, jadi busanya cukup banyak. Myristic juga. Nah, lauric dan myristic ini paling sering dipakai untuk sabun ya, untuk pembersihnya. Yang lauric nanti cenderungnya ke kulit yang apa ya, yang kasar atau kulit yang banyakan untuk tubuh, dan kadang untuk sediaan shampoo itu pakai lauric kebanyakan yang ada produk-produk yang ada sekarang. Sedangkan myristic harganya lebih mahal sedikit ya dibandingkan lauric acid. Itu daya bersihnya sama kekerasan dan busanya itu di bawahnya dari lauric acid, nomor 2-nya itu. Cuman dia lebih non komedogenik. Jadi untuk sabun wajah biasanya dia pakai myristic. Kalau lauric acid ini comedogenic ratingnya tinggi sehingga jarang digunakan untuk sabun wajah. Karena tidak ada, jarang orang pakai sabun wajah pakai bahan lauric acid, tapi pakainya myristic acid sebagai pembersihnya. Kemudian palmitic ini yang dari kelapa sawit ya, minyak sawit tadi. Namun jarang orang pakai palmitic acidnya sebagai bahan sabun, namun langsung minyak sawitnya. Ini bukan palmitic acid murninya, namun minyak sawitnya yang dipakai untuk sabun padat. Kemudian stearic acid ini untuk buat sabun itu lebih creamy ya. Kalau Anda ingin
tampilan sabun Anda lebih creamy untuk sabun cair misalnya, atau sabun cuci muka yang creamy itu pakai stearic acid juga bisa ditambahkan dalam campuran. Ya, keempat yang di atas itu yang paling sering dipakai dalam pembuatan sabun bahan asam lemak utamanya. Yang bawah ini jarang ya, saya juga nggak pernah pakai yang bawah ini. Yang sering pakai itu yang atas, lauric acid untuk sabun-sabun mandi atau body wash, sampo, kemudian miristik itu untuk sabun wajah, sterik untuk tambahan untuk supaya busa lebih creamy. Nah, ini adalah contoh ini ya, campuran-campuran asam lemak yang ingin menghasilkan karakter sabun yang lebih seperti apa ya, misalnya hardness-nya lebih tinggi, ya banyak yang pakai lauric, miristik, palmitik, dan stearik. Nanti hasil sabunnya jauh lebih keras. Kalau cleansing lebih daya bersihnya bagus ya dua itu ya, lauric dan miristik, jauh di komposisinya lebih banyak nanti, dan seterusnya ya. Conditioning pakai oleic acid, retinoic acid, linoleic, dan linolenic acid ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saya tanyakan tadi ya di awal terkait dengan apa itu bilangan penyabunan. Kalau bilangan asam apa? Itu bilangan penyabunan untuk jumlah miligram KUH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Kalau bilangan asam, ya untuk menetralkan minyak. Jadi kalau menyabunkan, kalau itu terbentuk sabun, kalau asam itu lebih mungkin ke menetralkan. Dengan bilangan iodin dan INS. Kita nggak begitu memperhatikan ini sebenarnya kalau dalam pembuatan sabun ya, yang kita perhatikan kan kerasnya seperti apa, busanya seperti apa. Itu yang secara teknis yang sering diperhatikan. Tapi kalau Anda pengen penelitian, nah ini data-data seperti ini silakan bisa Anda cari ya, bilangan penyabunannya masing-masing minyak ini nanti berapa, kemudian Anda bisa buat tabel ya, perbandingan sabun lain atau alkalinya dengan asam lemaknya sesuai dengan bilangan penyabunan yang ada di tabel atau di referensi. Dan nanti kira-kira bilangan iodinnya akan berapa, INS-nya akan berapa, kemudian Anda cek apakah sesuai atau tidak. Oke, kemudian ini contoh ya, formula sabun cold process. Nah, sabun itu ada hot process dan cold process untuk sabun padat. Ada dua ini cara pembuatan. Yang paling gampang ini adalah cold process. Nah, kita lihat untuk formulanya. Formulanya itu tadi ya, kelapa, zaitun, dan minyak sawit. Kemudian aquades, lye. Nah, tambahannya adalah fragrance. Nah, ini jadi di total ya. Nah, dalam pembuatan itu kadang nanti tidak hanya memperhitungkan tadi ya, komposisinya tadi, tapi juga ini kan Anda tambahkan semua, ada total semua. Nanti dalam hasil akhirnya itu, kalau kita industri itu akan memperhitungkan loss-nya. Totalnya 1.533 gram bahan yang kita masukkan dan kita buat. Namun kadang hasilnya sabun itu enggak
di total ya setelah jadi itu nggak nyampe 1.530. Nah, kekurangannya itu adalah kita perhitungan sebagai loss. Ya, kita loss nggak tahu ya, mungkin dari eh, pemindahan dari wadah ke wadah, ada yang tertinggal, atau mungkin memang ada yang menguap, dan lain sebagainya. Akhirnya mengurangi total bahan ya yang jadi ya, produk jadinya dibandingkan dengan bahan baku jumlahnya yang kita timbang. Nah, itu tentu saja nanti Anda hitung. Kalau nggak dihitung ya nanti nggak bisa menentukan biaya totalnya ya, karena biaya total kan nanti dari bahan yang kita timbang, kemudian hasilnya juga dari bahan yang atau produk yang jumlah produk jadinya. Itu sebagai loss. Loss-nya berapa? 5%, 10% ya. Itu tetap harus kita perhitungkan. Ini paling mudah ya membuatnya. Jadi ada lye, NaOH dan Aquades. Nanti kita reaksikan dulu ya, kita larutkan NaOH-nya dalam Aquades. Kemudian kita tunggu sampai dia suhunya turun ya, sekitar 60 derajat. Karena kalau masih panas sekali ya jangan Anda campur dulu ke minyak atau asam lemaknya. Tunggu dulu sampai dingin. Kadang ada juga metode pembuatan sabun yang lain, minyaknya itu ikut dipanaskan. Minyaknya juga itu dipanaskan supaya nanti reaksinya mungkin menurut mereka itu lebih sempurna kalau pada suhu yang sama ya, NaOH dan minyak ini dicampur. Tapi saya juga belum pernah meneliti ya apakah pakai suhu yang sama itu efeknya seperti apa. Karena saya biasanya ya lye-nya itu suhunya sudah turun di sekitar 60 derajat baru saya masukkan ke minyaknya. Minyaknya ini nggak dipanasi ya, sesuai suhu kamar saja. Dan baru kita aduk sampai membentuk fla. Dan nanti baru tambahkan fragrance dan kita cetak, masukkan dalam cetakan sabun. Sudah jadi. Nah, itu semudah itu ya membuat sabun padat. Ya, ini kita tunggu 1 malam ya untuk dia sempurna ya, memadat, dan nanti baru kita keluarkan ya dari cetakan. Nah, namun prosesnya belum selesai ya. Kalau untuk proses ini tidak hanya 1 malam, namun kita tunggu minimal 3 minggu ya untuk proses kuringnya ya. Artinya reaksi penyabunannya supaya sempurna, kita tunggu sampai sekitar minimal 3 minggu baru bisa digunakan. Kalau baru semalam terus Anda gunakan, efeknya gimana? Ya kadang ada yang ini, kok saya pakai sabun agak panas ya? Oh ya, itu berarti prosesnya belum selesai kuringnya. Anda tunggu dulu lah sampai sempurna minimal 3 minggu karena ini cold proses. Jadi reaksi antara NaOH dan asam lemaknya itu dalam kondisi yang cold atau dibiarkan dalam kondisi dingin itu memang tidak secepat kalau kita panaskan. Nah, ini bahan utamanya ya, bahan utama untuk sabun. Anda silakan bisa searching ya, banyak sekali bahan utamanya. Tadi minyak kelapa itu kandungan asam lemaknya yang dominan apa? Oh, lauric acid, asam laurat. Oh, berarti minyak kelapa nanti kalau saya tambahkan banyak itu busanya jauh lebih meningkat lebih banyak karena lauric acid atau asam lauratnya tinggi. Dan minyak sawit, palmitat, oleat, nah ini tadi lebih ke arah busanya juga ada ya busanya. Namun daya bersihnya kurang, dan laurik
acid atau dari minyak kelapa ini daya bersihnya cukup bagus. Nah, sabun ya kita kombinasikan, misalnya minyak sawit dan minyak kelapa. Kemudian minyak jarak, nah, resinolea tadi lebih ke creamy ya kalau nggak salah, atau busanya, atau enggak, bubble letter. Kemudian asam linoleat. Nah, kalau myristic acid banyak di mana? Myristic acid kan banyak di buah buah pala ya, myristic acid. Namun kadang kita nggak jarang ya pakai minyak palanya untuk pembuatan sabun. Kita pakai biasanya myristic acid itu dari sintetisnya. Nah, ini basa dari NaOH dan KUH kalau untuk sabun cair. Nah, ada etanol. Biasanya etanol ini untuk pembuatan sabun yang hot process. Jadi setelah kita campurkan minyak dan basa tadi, kemudian kita panaskan ya beberapa lama dulu, bisa beberapa 1 jam paling tidak. Kemudian nanti kita larutkan ya dengan etanol. Jadi sabun itu kita larutkan dengan etanol. Nah, ini untuk pembuatan sabun yang hot process. Nah, kalau Anda lihat sabun-sabun hot process itu rata-rata dia bentuknya lebih transparan dibandingkan yang cold process karena ada penambahan bahan seperti tadi etanol untuk membantu melarutkan sabunnya, kemudian nanti tambah glycerin juga untuk humectant sebagai moisturizer, dan ini gula. Gula biasanya kristal putih atau pakai sorbitol. Saya pakai sorbitol itu lebih transparan lagi ya di sabun ya. Jadi untuk membentuk kristal sabun sehingga sabunnya jauh lebih transparan. Nah, sabun hot process bahannya jauh lebih banyak ya dan prosesnya lebih lama untuk pembuatannya. Namun sabun yang dihasilkan dari hot process ini bisa langsung digunakan karena dia sudah jadi ya, sudah sempurna proses kuringnya karena tadi dipanaskan cukup lama antara asam lemak dan basanya itu sudah reaksi secara sempurna. Ada pewarna juga bisa ditambahkan tadi di sabun yang cold process dan fragrance. Ini tambahan, Anda bisa pakai fragrance apapun yang mau mahal mau murah sesuai selera ya. Yang jelas fragrance ini cukup paling banyak cost-nya ya dalam pembuatan sabunnya, walaupun dia ininya kecil ya, jumlahnya sedikit, namun cost-nya yang paling cukup banyak. Karena apa? Ya ini biaya per liternya atau per kilogram fragrance itu jauh lebih mahal, puluhan kalinya dibandingkan minyaknya. Gelatin agent juga kadang ditambahkan ya juga dalam pembuatan sabun. Ini fungsinya adalah untuk mengkelat ion logam. Ya ini saya jarang ya boleh ya dipakai, namun tidak wajib sih. Kalau untuk ingin lebih stabil, mungkin ada logam tertentu yang mungkin nanti akan bereaksi dengan bahan yang lain, ya Anda pakai pengkelat. Nah, ini adalah syarat mutu sabun sudah sejak tahun 94 dan syarat ini juga belum berubah. Untuk sabun yang bermutu itu
memenuhi banyak kriteria ya. Beberapa kriteria yang pertama adalah kadar air maksimal 15%, kemudian jumlah asam lemak itu 64 sampai 79, ya sekitar 70 lah, 70%. Kemudian alkali bebas ini 0,1, namun kalau Anda buat sabun tadi dengan penambahan asam lemak yang Anda lebihkan dari nilai bilangan penyabunannya, karena minyaknya tadi Anda lebihkan, ya alkali bebas ini insya Allah nggak sampai ini ya, bahkan bisa saja tidak terdeteksi karena dia ini sempurna. Kalau Anda titrasi itu bisa tidak terdeteksi karena sudah bereaksi sempurna tadi ya dengan minyak. Nah, asam lemak bebas ya ini boleh lebih dari 2,5 sampai 7,5 ya. Jadi dilebihkan boleh. Asam lemak ini kayak minyaknya tadi ya, Anda lebihkan campurannya dengan basa tadi boleh. Namun jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti apa tadi? Ya minyak tadi mudah apa? Mudah tengik ya. Kemudian minyak mineral. Jangan pakai minyak mineral ya dalam pembuatan sabun. Contohnya apa? Minyak mineral. Ya minyak minyak bumi ya, minyak bumi. Ya Pertalite atau Pertamax itu minyak mineral bukan? Ya jangan pakai minyak mineral ya nanti parafin, white oil yang kadang orang pakai itu jangan ditambahkan dalam sabun. Oke, ini keterangannya ya. Asam lemak ini merupakan jumlah total seluruh asam lemak pada sabun yang telah ataupun yang belum bereaksi dengan basa atau alkali. Ya, sabun yang baik ini kandungan asam lemaknya minimal 70% dalam formulasi. Kemudian ada bahan lain yang ditambahkan sebagai pengisi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses pembersihan ya. Kemudian alkali bebas. Nah, alkali bebas ini nggak boleh lebih dari 0,1% untuk sabun yang Na dari NaOH atau 0,14% untuk sabun KOH. Namun tadi saya ulangi lagi, kalau Anda menambahkan minyaknya itu agak dilebihkan sedikit, insya Allah nggak terdeteksi itu alkali bebasnya. Ya karena sedikit saja Anda kena ya, NaOH, KOH itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah itu saya kira untuk sabun yang terakhir kenapa tadi minyak mineral tidak boleh ya dimasukkan dalam sabun. Ini terjadi emulsi ya ditandai dengan air dan minyak yang menyebabkan kekeruhan. Dan juga tadi minyak mineral ini ya yang benar aja kalau Anda main nambahkan Pertalite atau Pertamax dalam sabun ya. Nanti jadinya kayak apa di kulit ini. Ya itu terima kasih untuk penjelasan ini ya, sabun padat dan sabun cair juga sama sebenarnya, hanya bedanya adalah alkalinya ya, alkalinya kita pakai KOH. Kemudian nanti juga buat facial wash yang cair pun itu alkalinya pakai KOH juga, cuman dengan komposisi
air yang mungkin lebih banyak, dan juga tambahan pengentalnya. Kalau sabun cair yang biasa Anda gunakan itu ada tambahan pengentalnya, atau biasanya kita pakai polimer ya, polimer sintetis atau semi sintetis seperti HPMC, itu yang paling sering dipakai untuk pembuatan sabun cair. Oke, itu ada yang mau disampaikan. Nanti minggu depan coba kita praktek ya buat ketiga formula ini ya. Sabun padat, sabun cair, dan liquid vessel wash. Kenapa saya senang pakai buat yang ketiga ini ya, ini fast moving ya, kosmetik yang fast moving kan sabun setiap hari Anda pakai ya, dan vessel wash atau untuk cuci muka gitu. Makanya kita coba buat ketiga jenis kosmetik tersebut dengan apa, fungsinya yang sama namun konsistensinya yang beda-beda. Silakan, ada pertanyaan? Permisi Pak, depan kan praktek ya Pak. Ya. Untuk jam dan harinya gimana dia Pak? Soalnya kalau jam 4 begini biasanya lab sudah tutup itu Pak. Kalau sesuai jam perkuliahan. Oh iya, kira-kira Anda longgar dari kosongnya nggak prakteknya hari apa? Biasanya Selasa pagi sama Jumat pagi itu ada kosong Pak. Kalau belum Selasa sama Jumat pagi. kalau belum ada matkul lain Pak. Ya, saya Jumat pagi juga kosong. Jadi coba nanti koordinasi Mbak Siti ya. Jumat pagi bisa nggak pakai lab, entah atas atau bawah, kita coba praktek. Nanti sementara bahannya saya anukan dulu ya, saya range dulu apa, saya rank dulu ya. Oh iya Pak. Kira-kira nanti di lab ada atau tidak. Kalau tidak ada ya nanti saya cari alternatif yang lain. Yang jelas tanya Mbak Siti dulu terkait hari itu, hari Jumat pagi, apakah bisa dipakai. Ya paling enggak kita praktek ya sama ya dengan jadwal praktek ya, jam 7.30 sampai jam 11 paling tidak, 2 jam, eh, 2 kali apa, 4 SJM, 4 jam pelajaran untuk praktek di labnya. Oh iya Pak. Nanti coba saya komunikasikan ke Mbak Siti dulu Pak untuk Ya. jamnya. Ya, kemudian ini karena mahasiswanya saya lihat lebih banyak dari yang di absensi, ya silakan Anda boleh bergabung, boleh ikut praktek, siapapun yang ingin bergabung, saya tidak batasi. Yang tidak ikut di absensi juga boleh mengikuti praktek ya, pembuatan kosmetika yang akan kita laksanakan besok ya, minggu depan insya Allah. Coba nanti bisa koordinasi dulu dengan laborannya untuk memastikan alat dan juga ini waktu atau jam kita bisa apa praktek. Oke, itu ada tambahan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, nanti ini ya, untuk prakteknya itu sistemnya saya kasih
penjelasan dulu di minggu depan. Kalau kita bisa praktek di lab itu adalah kita bersama-sama ya dengan saya untuk mengerjakan atau demo membuat ketiga jenis sediaan tadi. Nah, di minggu berikutnya, misalnya di Jumat depannya lagi itu Anda praktek sendiri dengan formula yang sudah Anda rancang sendiri, yang sudah Anda modifikasi berbeda dengan formula yang kita demokan. Nah, nanti hasilnya kemudian bisa dinilai, saya nilai juga dari pekerjaan atau hasil dari Anda buat ketiga sediaan tersebut. Jadi ada dua minggu kita masuk di dua kali kita masuk di lab. Yang pertama kita demo dulu, kita belajar untuk buat sediaan. Di minggu keduanya itu Anda masing-masing praktek sendiri-sendiri dan nanti hasilnya saya nilai. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Jangan lupa untuk absensi di OCW. Saya amati kemarin ada beberapa yang kelupaan untuk absen dan sampai kurang ya, dari 75% untuk absen. Silakan mulai sekarang aja untuk absensi sebelum tertutup di OJW-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.